Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sambil nunggu teman yang lain, ini baru ada 2 yang bergabung. Kita refresh pelajaran sebelumnya. Seperti biasa. Nah, kita sudah belajar hampir semua bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang berjumlah 35 ini. Semuanya sudah, hampir semua kita sudah pelajari, hanya tinggal ini. Insya Allah nanti hari Jumat kita akan belajar ini. Nah, sekarang kita latihan-latihan, tapi sebelum latihan itu, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya yang seringkali muncul dalam teks-teks Arab itu adalah sulasi mujarrad, sulasi mazid. Nah, ini yang seringkali muncul, tapi terkadang juga ada beberapa dari fi'il rubai, baik yang mujarrad maupun yang mazid, itu ada dalam teks-teks Arab. Pasti ada gitu, tapi intensitas munculnya itu lebih jarang dibanding yang ini ya, yang sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Nah, kita sudah belajar ini sulasi mazid, rubai mujarrad, mulhaq juga, yang rubai mazid juga, yang rubai mazid, ini baru kita pelajari minggu lalu. Nah, pada kesempatan ini kita akan latihan. Apa Bapak Ibu sudah coba cari di kamus 10 kosakata yang sudah saya list ini, yang digarisbawahi ini adalah bentuk dari rubai mujarrad dan rubai mazid. Nah, yang ini berarti kan rubai mujarrad, ini mulhaqnya, artinya sama dengan ini. Ada ini rubai mazid. Nah, tinggal yang ini, yang belum, tinggal yang ini. Ini sudah juga. Jadi kan yang kemarin itu kalau yang sulasi mazid dikembalikan dulu ke sininya. Nah, yang rubai mujarrad, nah ini untuk melihat dari rubai mazid ini, tambahannya kan kalau tambahan 1 huruf ini berupa ta, kalau 2 huruf ini hamzah dan nun, kalau ini hamzah dan huruf yang sejenis dengan lam. Nah, sekarang kita akan coba ini latihan mencari kosakata yang masuk dalam kategori rubai mujarrad ataupun rubai mazid. Stop share dulu. Nah, ini oke. Sudah saya berikan teksnya. Yang ini ya. Nah, untuk mencari tarok ro'a atiflu fi hidni walidayhi. Nah, ini kan sekarang tugasnya kita sedang mencari bentuk dari rubai mujarrad atau rubai mazid yang ada dalam 10 kosakata ini. Nah, tarok ro'a, nah kita harus pastikan dulu ini ikut pola yang mana. Nah, ini kan
Tarok ro'a itu mirip dengan tadah roja. Tadah roja itu tambahannya adalah ta. Nah, berarti kosakata yang harus kita cari di di Kamus Al-Munawwir itu adalah yang depannya ro dulu, ro dan ain gitu ya. Ro dan ain. Ro dan ain. Nah, kita cari di Kamus Al-Munawwir. Nah, ini. Nah, di Kamus Al-Munawwir itu ro ain. Nah, itu jadi di atasnya nih jangan sampai, nah ini kan ro ain, kan ro a, berarti kan ro ain ro gitu. Yang dekat dengan ro apa? Ini ba, ta, jaha, ko, dal, dal. Nah, ini udah deket-deket nih. Ja, jim, abata saja, ha, ko, dal. Nah, dal itu dal, ro ya, roa. Ini kan roa. Kita sedang mencari kata roa. Nah, ro ain. Terus di sini dicari. Nah, di sini dicari. Nah, ini adanya ro dada. Taruh dada dan seterusnya. Nah, ini ketemu ada roa, ini taruh roa. Nah, tadi kan contohnya itu adalah taruh roa atiflu. Nah, atiflu itu anak kecil artinya. Nah, kita juga harus tahu kata setelahnya. Nah, ternyata taruh roa itu memiliki banyak makna. Ada taruh roa bermakna berombak, beriak. Ada juga yang artinya menaiki untuk melatih. Nah, kalau tarok ro'a itu berdampingan dengan kata alfarosa itu artinya kuda, nah maka artinya ini menaiki. Nah, tapi kalau tarok ro'a atau ro'a itu berdampingan dengan kata alma'u artinya air, maka artinya tarok ro'a itu berombak. Nah, kalau ro'a ya, ro'ahu kalau dia sampai ke objeknya langsung, taruh ro'ahu atau ro'ahullah, itu artinya menumbuhkan. Nah, taruh ro'a asobiyu, sobiyu itu anak kecil. Nah, tadi sama atiflu juga anak kecil. Nah, berarti dari makna yang banyak ini, yang tepat itu adalah ini. Taruh ro'a berkembang atau tumbuh. Nah, anak kecil itu tumbuh, nah, apa? Contoh selanjutnya adalah ini. Nah, ini kan ini ya. Jadi dari sekian makna yang banyak ada di Kamus Al-Munawwir itu, nah di sini dipilih maknanya adalah tumbuh. Anak kecil itu tumbuh fi hidni walidayhi. Dalam asuhan kedua orang tuanya. Gitu. Jadi cara nyarinya begitu. Kita tentukan dulu ini fiilnya, fiil apa, tambahannya yang mana, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada, kemudian ada zahzaha. Zahzaha zaidun an makani sahibihi. Nah, ini sama seperti fa'lala gitu. Cara nyarinya di zai dulu, zaiha. Jadi huruf terdepannya. Ya karena ini nggak ada tambahan, zahzaha. Nah, sama seperti ini. Nah, zahzaha itu sama seperti halnya ini apa namanya? Dahroja gitu kan. Pak Lala. Pak Lala ini hurufnya asli semua. Zahzaha juga hurufnya asli semua. Jadi nggak ada tambahan.
Kalau nggak ada tambahan begitu, kalau yang kategorinya udah rubai-rubai seperti itu, patokannya adalah dua huruf pertamanya. Ini. Nah, kita cari di zimha, zaiha. Nah, ini kan ro. Zai itu setelah ro kalau dalam hitungan huruf hijaiyah. Ro terus sampai zai, yang atasnya zai. Oh, ini udah kelewat. Ro zai sin. Nah, ini zai. Nah, atasnya cari yang ha, ya. Huruf keduanya kan ha, zah zaha. Zah zaha itu huruf yang keduanya kan ha. Nah, kita cari huruf keduanya ha. Terus ini masih jim, habis jim baru ha. Jim, masih jim. Nah, ini udah mulai ha. Nah, ini kalau udah mulai ha begini berarti harus pelan-pelan. Kan zah, zah itu kan zai, ha, zai. Nah, huruf ketiganya kan zai. Nah, mana yang dekat dengan zai? Ba, ta, ta, ja, ha, kho, da, za. Nah, terus cari di sini pelan-pelan. Nah, ini ketemu. Zahzahahu itu artinya adalah menjauhkan, menyingkirkan. Gitu. Jadi arti yang tadi dicontohkan ini zahzaha zaidun an makani sahibihi. Jadi kalau nerjemahkan ininya dulu, subjeknya dulu, Zaid menyingkirkan tempat temannya. Jadi tempat temannya disingkirkan gitu. Jadi menggeser tempat temannya maksudnya. Zahzaha itu ketemu lagi ada di kamus Al-Munawwir. Nah, kemudian yang digaris bawahi ini di sini adalah arbada. Ini sama hurufnya 4. Berarti carinya adalah ain dulu, ro, terusnya ba. Gitu ya. Kita cari di kamus Al-Munawwir artinya apa? Nah, za, ha, ho. Nah, tadi kan arbada. Ada yang sudah ketemu arti arbada, Bapak Ibu? Nah, ain, sin, shin, sod, do, to, a. Jadi diperhatikan dulu atasnya ini. Jadi ain itu setelah sod atau sebelum. Kalau misalnya setelah berarti kan terus masih nih. Sod, do, to, zo, a. Nah, masih jauh. To, zo, ain. Do dulu. Nah, ini kelewat. Ini udah green. Kita cari yang ain. Nah, ain. Ini kan udah ain pertamanya. Ro-nya mana? Kan karena huruf keduanya adalah ro. Arbada. Terus, nah ini zai. Ro-nya mana? Terus masih ke atas. Nah, ini udah ro. Ro tapi kan udah ini jauh ya. Yang apa namanya yang dekat kan huruf ketiganya adalah ba. Berarti kita cari yang ba. Ain, ro, ba. Atau huruf yang mendekati dengan ba, huruf terakhirnya. Terus nah, ini udah jim. Nah, ini udah dekat. Kita cari. Nah, ini.
Ain, ro, ba. Udah ke sini, cari ke sini. Nggak ada. Terus kita carinya ke sini. Nah, ini arbada keluar. Arbada sa'a khuluquhu, jelek akhlaknya atau suka bertengkar. Itu arti arbada itu adalah orang yang atau jelek akhlaknya. Nah, di sini contohnya arbada sarman ala ashabihi arbadatas sakron. Jadi Salman berbuat buruk terhadap para sahabatnya sebagaimana perbuatan buruk orang yang suka mabuk gitu. Arbada yu'arbidu arbadatan. Nah, ini masdarnya. Arbada arbadatan. Kan fi'il mudhari dari arbada itu ada yu'arbidu. Arbada yu'arbidu arbadatan. Artinya ini adalah Salman berbuat buruk terhadap para sahabatnya seperti perbuatan buruk para pemabuk gitu. Sakron itu artinya para pemabuk. Nah, kemudian contoh yang keempat ada tadahwaro al-lailu. Tadahwaro al-lailu. Nah, ini kita sama seperti ini. Tadahwaro sama seperti ini. Jadi nyarinya di daha ya, daha. Oke. Dal, ro. Dal. Ini udah ain terlalu jauh. Dal. Nah, ini udah sampai dal. Daha ya, yang keduanya ha, ain, rin, ro, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Terus ke bawah berarti daha. Terus sampai ha. Nih, atasnya kita lihat cara nyarinya seperti itu. Nun, masih nun. Nah, ini udah daha ya. Berarti udah deket. Nah, ini ada dahwaro. Nah, ini ada tadahwaro. Nah, tadahwaro asyai'u itu bisa jatuh berguling-guling. Tadahwaro alailu bisa berlalu. Jadi tadi contohnya adalah tadahwaro alailu. Ya, Bapak Ibu, tadahwaro alailu. Tadi contoh ini. Tadi kan ada artinya berguling-guling. Kan nggak mungkin, lailu kan malam. Alailu kan malam, nggak mungkin malam berguling-guling. Nah, di sini adalah artinya telah berlalu. Malam itu telah berlalu. Itu. Kemudian contoh nomor 5. Ada yang sudah mengerjakan, Bapak Ibu? Yang nomor 5. Nah, coba sisanya boleh
dicoba Bapak Ibu yang nomor 5 sampai terakhir. Ini yang digaris bawahi, boleh cari di kamus dulu, nanti kita bahas bareng-bareng sambil saya menunggu. Tadi ada nomor 5 sampai 10 tadi udah saya kan sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ini sudah dipertegas lagi dengan contoh-contoh yang tadi. Dari nomor 5 ya, Bapak Ibu. Silakan dicoba, nyari di kamus yang digaris bawahi saja.
Sudah, Bapak, Ibu, Pak Adin, sudah Pak Adin? Nyimak dulu nih, lagi ada ya ini saudara meninggal. Belum kedengeran Pak Adin? Ya, Ustaz. Halo Pak Adin. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Iya, Gimana Pak? maaf. Iya, ini lagi menyimak dulu Ustaz. Oh, belum bisa ya? Belum, Oke. kebetulan lagi ada ini takjiah nih di ini saudara. Oh iya, siap-siap. Saya tetap ngikutin Ustaz. Terima kasih. Ada yang mau coba, Bapak Ibu? Bapak Han. Ini satu lagi. Bapak atau Ibu nih? DPNP, OJK. Oke, karena belum ini ya. Kita ini yang nomor 5, Dzakartu. Ini kan fi'il thulathi mujarrad. Dari dzakaro, tuh-nya itu artinya saya. Belum ini kali ya, share screen. Nah ini Dzakartu. Nah nanti kalau nyari di kamusnya Dzakaro ya guru ya kan, kalau ada di Al-Ma'ani atau di Al-Munawir itu kan fi'il madinya saja. Nah nanti tinggal kalau mau menasrif tinggal sesuaikan ikutnya pola keberapa, pola ke-1, 2 atau seterusnya. Nah, Dzakaro ya guru, cari Dzakaro di Kamus Al-Munawir. Dzakartu, aku mengingat, lailatan, suatu malam, sobihatuha, paginya itu, jadi pas malam ingat sesuatu yang mana paginya adalah tabak surul kubur. Tabak surul kubur, kubur ini adalah kuburan, kemudian bentuk mufradnya kobrun, kubur. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia kan jadi kubur gitu ya, diserapnya jamaknya gitu. Nah, yang kita cari itu adalah tabaksur. Tabaksur. Nah, ini kan fi'il rubai masjid. Tambahannya adalah taknya. Berarti kita nyari di kamus itu adalah Baksaro, ba ain ta. Nah, coba kita cari di kamus. Ini ba dulu, kemudian ain, ba. Nah, ini ba. Nah, ini jim masih jauh. Sampai kita cari ketemu ain huruf keduanya. Nah, terus dal masih jauh. Sampai yang huruf keduanya itu berupa ain. To, masih to. Nah, ini udah ain. Nah, sa. Nah, ini pas di atas. Walaupun di atasnya bukan sa, dal. Nah, ini langsung di atasnya ketemu. Karena dal itu kan setelah sa. Abata saja hakho dal gitu. Nah, ini baksaro. Nah,
Taba'tsaro artinya terbalik, mual. Nah, ini juga di sini karena taba'tsaro sama ba'tsaro itu masih berkaitan. Nah, kita apa sih yang pas dengan kubur itu, ya? Yang pas dengan kata kubur. Nah, mengeluarkan, menghambur-hamburkan, terusnya ada membolak-balik isi di dalamnya, merobohkan, menyelidiki. Nah, ini kan menyelidiki nggak mungkin masa menyelidiki kuburan gitu kan. Nah, yang paling pas ya kita lihat kata setelahnya. Nah, di sini kata setelahnya adalah berupa hasyar. Hasyar itu nanti kalau dalam dalam ajaran Islam semua makhluk nanti akan dibangkitkan pada hari di mana manusia dikumpulkan gitu. Lil hasri ilallah. Nanti dikumpulkan menghadap Allah. Nah, taba'tsurul kubur. Nah, yang pas itu apa di sini? Nah, yang pas itu ya kalau melihat kosakata kanan kirinya ya ini ada mengeluarkan, menghambur-hamburkan, membolak-balik isi di dalamnya. Artinya itu memuntahkan. Jadi nanti manusia-manusia yang sudah dimakamkan itu keluar dari alam kuburnya. Kuburan itu seakan-akan memuntahkan sesuatu begitu, mengeluarkan gitu. Jadi taba'tsur itu adalah artinya mengeluarkan atau memuntahkan. Nah, itu yang nomor 5. Selanjutnya contoh nomor 6 ada ikfaharro. Ikfaharro ini if'alalla ya, if'alalla tambahannya adalah hamzah dan ro. Carinya kaf fa ha ro, kaf haro. Jadi kaf dulu carinya. Di kamus kita cari dari kaf haro. Inshin shod do to do agofa kof kaf. To do terus sampai kaf. Fa ko. Nah, ini kaf. Terus cari yang atasnya fa. Cari yang atasnya fa. Huruf keduanya. Ro terus masih fa ko kaf sin shin shod do to do ago fa ko kaf. Ago fa. Nah, ini udah fa huruf keduanya. Nah, yang dekat dengan H itu apa? Terus ini masih jauh. Nah, yang dekat karena huruf ketiganya H. Ikfaharro. Nah, sekitar sini. Nah, sini
Nah, ini ketemu. Karena nggak jauh dari sini. Ya, jadi harus pelan-pelan Ibu Bapak carinya. Nah, ikfaharro itu artinya menjadi gelap gulita. Dia kalau bersandingan dengan al-lailu. Al-lailu itu artinya malam. As-sahab ini artinya awan. Jadi kalau ikfaharro bersandingan dengan kata as-sahab yang berarti awan, maka ikfaharronya bermakna berlapis-lapis dan hitam pekat, berkaitan dengan sesuatu yang hitam. Nah, kalau an-najmu itu kan artinya bintang. Ikfaharronya bukan berarti gelap lagi, tapi ada memang unsur kegelapannya, tapi justru ini artinya bersinar. Jadi bintang itu bersinar di kegelapan gitu. Nah, tapi kalau disandingkan dengan ar-rajul, rajul kan manusia lelaki gitu kan. Maka artinya ikfaharro adalah memberengut masa mukanya, cemberut gitu ya. Kalau bahasa kitanya cemberut. Nah, itu arti ikfaharro. Jadi carinya di kafnya. Jadi kita harus mengerti mana yang tambahan, mana yang bukan. Oke. Contoh selanjutnya. Nah, ini nomor 7. Walidi, ayahku khirij kuliatil handasah. Alumni Fakultas Handasah di Jamiah Indonesia di Universitas Indonesia. Handasah tuh nyarinya ha, nun, dal, sin. Ini kan kebetulan adalah bentuk masdarnya. Handasa yuhandisu handasatan. Itu handasa yuhandisu handasatan. Itu rubai mujarrad. Handasa yuhandisu berarti carinya dari ha, nun, urutannya ha, nun, dal, ha, nun, dan dal. Coba kita cari di kamus. Oke. Ini kan kaf. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Nah, berarti masih ke bawah. Lam, mim, nun, nun, masih nun. Nah, ini ha. Berarti handasa, kita kan sedang mencari handasa. Setelah ha, kita cari yang di sini. Nah, huruf keduanya nun. Terus cari yang huruf keduanya adalah nun. Terus masih jim. Sampai ketemu nun huruf keduanya. Satu lima satu enam, Ustaz. 1516 ya Pak. Wah, cepat sekali. Tapi belum ketemu handasanya. Baru Mim. handa. Mim. Masih mim ini Pak. Nun, Ha, nun. 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 Nah, ini. Nun terus dal yang ketiganya. Ketiganya dal. Nah, ini kan ain udah kelewat. Nah, ini nih. Tuh udah ini ketemu langsung kan. Nah, ini handasa, bekerja sebagai seorang insinyur. Handasa berarti apa namanya? Oh, Ya muhandis arsitektur. kali ya itu.
ya muhandis itu insinyur kan, berarti kan Iya. handasah berarti kan di fakultas arsitektur gitu kan, gitu Ya. handasah. Nah ini langsung ketemu. Jadi ha nun, nah ini kan hamzah yang deket. Nah kalau ain kan sudah kelewat nih, dal zal ro, oh, jauh banget nih ain. Nah jadi Iya. nggak mungkin jauh dari sini, gitu. Carinya harus pelan-pelan. Nah, kan akhirnya di bawah ketemu. Gitu cara cara mencari di kamus. Insya Allah kalau pelan-pelan, sabar, itu ketemu cepet. Ini kalau sering latihan aja cepet bisa ininya menerjemahkan teks gitu-gitu, mengartikan teks-teks yang Arab gitu. Nah, contoh selanjutnya nomor 8. Nah, ini sarhaftu asobiya. Carinya sin, ro, ha. Nah, fa-nya udah abaikan. Karena ini semuanya adalah huruf asli. Sarhaftu. Jadi sa, ro, kita cari. Nah, ha ini udah kelewat. Sin, fa, kof, kaf, sin, shin, shot, do, to, do. Oh. Nah, ini sin. Nah, ini 630 ya. Berapa, Pak? Sinro, ya ada ya, sinro. Sarhafa, sin, ro, ha. Ha. Oh, sinro. Kalau nggak ada ha, apa yang mendekati dengan ha? Tapi jangan sampai melewati. Terus, 97. Nah, ini sinro udah ketemu. Iya, 30 kan. Cuman ininya alif ya. Nah, ini Pak, langsung. Sinro, kan. Kof, kaf, lam, mim, nun, wau, ha. Nah, kalau ya kan udah lebih dari ha. Jadi Oh antara iya. ini. Nah, antara ini nih. Nah, saya langsung nemu tuh. Saya langsung nemu di atas 629. Sarhafa, sarhaftu. Sarhaftu asobia. Memberi makan yang baik. Artinya aku memberi gizi yang baik untuk anak-anak, untuk anak gitu kan. Jadi sarhaftu asobia. Ini ketemu langsung sarhafa. Jadi ha itu kan nggak melebihi dari ya. Nah, tapi setelah kof gitu, artinya kira-kira kalau diprediksi itu ada di sekitar sini. Kan dia ke kanan, ini dari kanan terus naik. Urutannya kan gini. Jadi kanan dulu terus kiri. Nah, kalau di kanan nggak ada, nah cari terus, oh ini. Jadi harus pelan-pelan. Dan tandanya itu adalah bintang ini nih, yang bintang. Jadi nanti dia, ya keluar kosakata baru tuh ini bintang. Kalau ini artinya sinonim. Kalau strip gini nih ada tasaro gitu kan, artinya bisa mengambil gundik, artinya juga bisa berlagak sebagai orang mulia. Nah ini artinya sinonim. Nah, gitu. Gitu ya Pak. Oke, yang selanjutnya nomor 9. Fartoha. Fartohat ummi firosyaha. Rotoha. Bukan farotoha, fartohat. Fartohat ummi firosyaha. Berarti kan faroto carinya.
Faroto. Cari di kamusnya faroto. Sin, shin, sodoto, lalu fa masih di bawah. Ini jim, si jim, Faroto. Batasa jimaho dagaro jashin shin sodoto. sod, do, to. Far, sod, do, to. Nah ini far, to. 1047 ya benar. Iya. Ada Pak, ketemu Pak? Ketemu Pak, Ustaz, ketemu. Apa artinya Pak? Faroto. Faroto. Apa ini? Bersambalewa apa ya? Melalaikan tengah. Ketemu halaman berapa Pak? 1047. 1047. Ada fartoha? Kan yang sedang kita cari fartoha. Fartoha. Iya, tapi kita ininya farotonya dulu. Nah, tapi yang sedang ketemu. kita, ya kalau yang Kepada faroto ketemu. hambanya kan, ya ketemu. Nah, tapi kan yang kita cari fartoha Pak. Nah, terus to kan masih tuh. Oh, belum ketemu nih. Nah, terus ke bawah di sini. Nah, ini ada nih fartoha. Nah, ini. Jadi ketemunya di 1048 yang ini. Melebarkan nah, ini ya? Iya, melebarkan. Gitu. Oh iya. Jadi cari yang bintangnya dulu Ustaz ya. Ustaz yang bintang Pak. ya. Oh, faroto nggak ada nih. Pasti kalau fartoha itu udah ganti bintang lagi. Nggak mungkin di bawahnya faroto gitu. Karena dia rubai. Tapi kan huruf 3 pertamanya tuh faroto dulu kan. Faroto. Gitu. Huruf 3 pertamanya. Nah, terus ada haknya bedanya gitu. Artinya melebarkan. Ustaz, gitu. Kalau di bawah bintang tuh yang ada minus-minus tuh apa Ustaz maksudnya? Sinonim tadi, Pak. Sinonim sama gitu. Iya. Artinya kayak misalnya ini nih Pak. Faro'a. Faro'a ya. Dia kalau bergandengan dengan kata wadi itu artinya ini apa namanya air terjun gitu ya. Nah, maka arti faro'a itu adalah menuruni. Ya, ini kan wadi ini air terjun. Ini al-jabal. Kalau faro'a bergandengan atau kata setelahnya atau sebelumnya itu al-jabal artinya gunung, maka dia artinya mendaki. Nah, bahkan bisa antoniminya, lawan katanya. Jadi yang berkaitan lah pokoknya, relasi maknanya. Gitu. Nah, ini ada al-ardo. Al-ardo itu artinya bumi. Nah, maka kalau ada faro'a terus al-ardo artinya apa? Berkeliling. Nah, bukan lagi menuruni, bukan lagi mendaki, tapi berkeliling. Dan seterusnya. Ini tergantung kata setelahnya itu. Iya, kiri kanannya itu penting. Gitu, Pak. Oke, yang terakhir ya. Di samping cari yang digarisin itu, kita harus paham juga, tahu arti kiri kanan ya Ustaz? Iya, makanya itu harus memperbanyak kosakata. Artinya kan kalau kosakatanya sudah banyak, itu kan nggak perlu lagi semuanya dicari, tinggal cari yang kita belum tahunya aja. Gitu. Ini sih harus untuk memperbanyak kosakata itu ya sering-sering, misalnya apa namanya, kalau baca Al-Quran tuh atau baca hadis
dia tahu artinya gitu. Oh, kosakatanya, oh ini ternyata artinya ini. Nanti lama-lama juga kalau keseringan kan, walaupun nggak dihafalin, itu nempel gitu Pak. Karena kebiasaan. Ya Ustaz. Ya, oke. Kita lanjut Pak. Yang terakhir nih ya. Contoh yang terakhir. Nah, di sini ada, ini ayat Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan mataniya taksyairu minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Nah, taksyairu, ini kan taknya tambahan. Jadi, nah, nyarinya di Qaf, Shin, Ain, Ro. Ya, Qaf, Shin, Ain. Qaf dulu, terus Shin. Dulu, terus Shin. Qaf, Fa, oh di bawahnya. Kalau Qaf di bawahnya. Kosh. Kof, kaf, lam, sin, shin, sodo, todo, agof, kof, kaf, mim. Apa lewat? Kof. Oro. Sin, shin, sodo. Seribu 107. Korosa apa tadi? Kos, aro. Ko, sin. Huruf keduanya sin, Pak. Oh, sin. Sa'a. Ya. Kosha. 112. Berapa? Shin kan? Shin? Iya, sin, betul. 1121 saya mah. 21 ya. Oke, nah ini kos A. Nah, ini deket banget. Berarti ya, jadi ini kan udah kos A. Nah, terus ini ke bawah. Mana yang ada ro-nya nih? Kosa A, kosa U. Nah, ini kan ada nih. 122. Tadi yang tak syairu itu fi'il mudhore. Fi'il madinya iksya'arro. Pasti di sini di kamus ini, ya di kamus ini nih yang muncul itu pasti fi'il madinya. Maka kita harus tahu fi'il madi atau fi'il mudhore itu gitu. Nah, kan karena itu fi'il mudhore, nah, kita cari fi'il madinya. Fi'il madinya itu iksya'arro. Nah, kan deket-deketan tuh, nggak jauh dari Qaf, Shin, Ain. Artinya bergetar. Kalau kulit, tadi kan ada julud. Julud itu kan kulit. Nah, jildun ini bentuk mufrad dari julud. Nah, artinya mengerut. Gitu. Kan kalau kulit nggak mungkin bergetar. Bergetar itu badan. Nah, kalau kulit artinya mengisut atau mengerut. Gitu. Taksyairu itu artinya mengisut. Karena kata setelah dicontoh itu adalah kata julud. Nah, ini nih. Nah, ini julud. Ini artinya kan kulit, bentuk jamaknya. Ya, ini mengisut gitu ya, mengeriput. Nah, itu cara mencari di kamus untuk fiil rubai mujarrad ataupun rubai mansib. Sampai di sini, Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi atau kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Pak Adin dan yang lain, monggo. Iksya'aro tadi kan gemetar ya Ustadz ya? Ya. Tapi kalau saya komparasi ke ayat Al-Quran yang wajilat kulubuhum itu gemetar juga. Yang gimana tuh? Kalau, beda ya? Nah, kalau iksya'aro kan setelahnya kan julud. Ya, itu artinya apa namanya?
kulitnya itu tadi menggigil, bergemetar, menggigil gitu ya. Nah, kalau wajilat itu juga artinya gemetar, tapi hati yang bergemetar. Oh. Gitu. Kan wajilat qulubuhum gitu kan. Di Al-Qur'an kan makanya qulub. Jadi ada pasang-pasangannya juga biasanya, Pak. Nah, ya itu yang tadi kata Ustadz itu harus tahu kiri kanan setelah sebelumnya. Iya, Pak, gitu. Nah, wajilat kan pasangannya biasanya sama qulub. Jadi wajilat nggak bisa, wajilat julud nggak bisa. Nah, makanya wajilat qulub gitu. Kalau julud itu kan artinya kulit. Nah, makanya di situ makanya taksyairu, iksya'arra yaksyairu. Oh, jadi nah, karena julud itu adalah jamak taksir. Kalau jamak taksir biasanya mu'anas dihukuminya, makanya dia makanya taksyairu gitu ya. Iya. Gitu jadi rinciannya, Pak. Ada lagi, Pak? Ya, cukup, Ustaz. Cukup ya, Pak. Oke. Ya. Kalau yang lain nggak ada yang bertanya, saya cukupkan juga sampai di sini. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Sama-sama, Bapak.